Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, sang permata Nusantara. Di balik ketenangan pesantren-pesantren di tanah Jawa, terdapat obor ilmu yang tak pernah padam. Salah satunya datang dari ulama besar asal Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau bukan hanya seorang ahli fikih atau tasawuf, melainkan juga raksasa keilmuan dalam bidang bahasa Arab, sejarah, tafsir, dan morfologi. Salah satu mahakaryanya, Al-Abwab Al-Tasrifiyah, adalah bukti bahwa beliau memahami bahasa Arab dari akar-akarnya, secara ilmiah, sistematis, dan mendalam. Kitab Al-Abwab Al-Tasrifiyah adalah permata dalam khazanah ilmu sorof, atau ilmu perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Kitab ini merupakan ulasan yang kritis dan komprehensif atas Al-Raudah Al-Bahiyah fi Al-Abwab At-Tasrifiyah. Di sini, Syekh Nawawi menuntun pembaca memahami bagaimana satu akar kata dapat melahirkan banyak makna sesuai bentuk dan konteksnya. Ia tidak hanya menguraikan pola, tapi juga menjelaskan fungsinya dalam pembacaan teks suci. Kitab ini menjadi rukun utama di pesantren dalam pembelajaran ilmu alat. Namun keilmuan Syekh Nawawi tidak berhenti di morfologi. Dalam bidang sejarah dan keagamaan, beliau menyusun sejumlah karya besar. Pertama, Targhib Al-Mustaqim, ditulis pada tahun 1292 Hijriah, berisi ulasan atas syair Barzanji, menampilkan cinta dan penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Ibriz Al-Dani juga ditulis tahun yang sama, menghadirkan sejarah hidup Rasulullah secara kronologis dan spiritual. Lalu ada Madarij Al-Su'ud, Fathus Somad, Bughyatul Awam, hingga Ad-Durar Al-Bahiyah. Semuanya menjelaskan perjalanan Nabi, mukjizat, dan sifat-sifatnya dengan gaya bahasa yang menyentuh hati, tapi tetap akademis dan bertanggung jawab secara ilmiah. Dalam bidang tafsir, Syekh Nawawi menulis Tafsir Al-Munir, sebuah karya yang tak hanya menjelaskan makna ayat, tapi juga menjawab problem sosial dan moral umat. Ada juga Hilyatul Sibyan fi Syarh Lubab Al-Hadis li Suyuti, kitab hadis pendek yang ditujukan bagi pelajar pemula, tapi tetap bernas secara sanad dan pemaknaan. Tafsir dan syarah beliau mengalir dengan kelembutan seorang pendidik dan kekuatan seorang mujtahid. Tak heran, karya-karyanya menjadi bahan diskusi di Masjid Al-Azhar dan diakui kualitasnya oleh para ulama Mesir. Salah satu kekuatan Syekh Nawawi adalah kemampuannya menerangkan kata-kata Arab yang sulit, khususnya dalam syair-syair keagamaan yang penuh simbol dan makna ganda. Karena itulah, beliau dihormati bukan hanya di Nusantara, tapi juga di seluruh dunia Arab. Karyanya tersebar di Mesir, Irak, Maroko, Tunisia, bahkan hingga Afrika Utara. Negara-negara bermazhab Syafi'i menjadikan kitabnya sebagai rujukan utama. Ia menjadi jembatan antara dunia pesantren tradisional dan diskursus ilmiah global. Di Indonesia, khususnya di pesantren-pesantren Jawa, nama Syekh Nawawi adalah nama yang hidup. Kitab-kitabnya menjadi bagian dari kurikulum harian, bukan hanya dibaca, tapi dihafal, didiskusikan, bahkan dijadikan objek riset ilmiah. Skripsi, tesis, hingga disertasi tentang karya-karya beliau terus bermunculan. Syekh Nawawi adalah bukti bahwa ulama Nusantara mampu menulis dan berpikir pada level internasional. Dari Al-Abwab At-Tasrifiyah hingga Tafsir Al-Munir, dari Barzanji hingga penjelasan hadis, Syekh Nawawi telah menuliskan jejak keilmuan yang tak lekang oleh zaman. Beliau bukan hanya milik Banten, bukan hanya milik pesantren, tapi milik dunia Islam. Kini giliran kita, generasi penerus, menjaga dan meneruskan warisan agung ini dengan cinta, ilmu, dan adab.